Shalom, selamat malam saudara. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada melalui program Renungan Malam bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Rabu 9 Desember 2020. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Penatua Nyonya Lisma Lumentut Parumbuan. Mari kita siapkan hati kita bersama untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan malam ini. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini boleh kita jalani dengan penuh sukacita. Kita berada dalam suasana yang sehat meskipun dingin memang menyelimuti kita. Nah, untuk itu saya kira tidak akan menghalangi kerinduan kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan bersama dengan Jemaat Satria Kasih dalam Renungan Malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Rabu 9 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini boleh kami jalani dengan baik. Kami percaya bahwa kami ada itu karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenan Tuhan memberkati kami semua. Biarlah firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama akan mengambil bahagian di dalam hati kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, layakkan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini, saya pilih dari Perjanjian Baru, dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniaya, penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas ataupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita telah berada pada hari ke-9 di bulan Desember. Atau Minggu Advent kedua dalam kalender gerejawi.
Tidak terasa pula, kita telah kurang lebih 10 bulan kita berada dalam masa-masa sulit akibat mewabahnya virus corona. Kondisi ini banyak sekali merubah tatanan kehidupan kita. Banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang harus berubah. Ada di antara kita yang harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada di antara kita yang harus kehilangan pekerjaan. Bahkan anak-anak kita pun tidak lagi leluasa untuk bergaul dengan teman-temannya, tetapi dituntut untuk harus terus berada di rumah, belajar di rumah. Kondisi ini Bapak Ibu menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang sesungguhnya membuat kita menderita, membuat kita kesulitan. Kita berada pada masa-masa sulit. Ada seorang penulis buku bernama Eka Dharmaputra. Dalam sebuah buku beliau menulis, ada 2 cara menghadapi kesulitan. Yang pertama adalah isolasi. Saya pikir kata isolasi tidak lagi asing bagi kita. Pada masa-masa pandemi saat ini, kita sering mendengar ketika ada pasien yang terkonfirmasi positif COVID, tentu akan diisolasi oleh tim medis atau bahkan mengisolasi dirinya sendiri. Isolasi Bapak Ibu digambarkan sebagai suatu suasana mengasingkan diri, sehingga kesulitan itu tidak mampu menghampirinya. Itu cara yang kedua yang ditawarkan oleh Eka Dharmaputra. Lalu cara yang kedua Bapak Ibu adalah insulasi. Beda-beda tipis penyebutannya, isolasi dan insulasi. Insulasi ini tidak lain adalah membungkus. Kata insulasi Bapak Ibu berasal dari kebiasaan atau cara masyarakat di negara-negara yang memiliki 4 musim. Mereka membungkus atau menginsulasi rumahnya dengan sedemikian rupa sehingga suhu panas yang ada di dalam rumah itu tidak mudah keluar. Kalau kita mencermati cara mengatasi kesulitan kehidupan yang ditawarkan oleh Eka Dharmaputra, yang pertama isolasi, mengasingkan diri, rasa-rasanya sulit Bapak Ibu. Kenapa saya katakan sulit? Karena mengasingkan diri itu tidak mungkin kita lakukan. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia hanya bisa hidup ketika dia berdampingan dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga manusia itu tidak bisa mengasingkan dirinya karena pada dasarnya dia membutuhkan orang lain. Sehingga yang saya mau untuk kita perlu cermati di sini adalah metode yang kedua yang ditawarkan oleh Eka Dharmaputra di dalam bukunya, yaitu insulasi. Insulasi tadi dikatakan membungkus. Saya mau mengajak Bapak Ibu jemaat dimanapun berada, mari belajar kepada kerang mutiara. Kita tahu Bapak Ibu,
proses terbentuknya mutiara itu bermula dari adanya sebutir pasir yang menempel pada tubuh kerang. Ada sebutir pasir yang menempel pada tubuh kerang. Sesungguhnya kerang tidak nyaman dengan adanya sebutir pasir ini, atau kalau boleh saya katakan benda asing, sama dengan kita. Kalau entah ada semut atau ada benda-benda asing yang menempel di tubuh kita, tentu kita tidak nyaman dengan kondisi ini. Sesungguhnya kerang tidak nyaman dengan adanya pasir yang menempel di tubuhnya. Kerang mau memindahkan pasir itu, tetapi dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Apa yang dilakukan oleh kerang, Bapak Ibu, tidak lain adalah menginsulasi atau membungkus pasir itu dengan cairan tubuhnya. Membungkus pasir itu dengan cairan tubuhnya. Pasir yang semula mengganggu, kini kemudian berubah menjadi mutiara yang indah dan tentu mempunyai nilai yang tinggi. Bacaan kita dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39 berkisah tentang pertanyaan yang diajukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus bertanya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada 7 hal atau ada 7 kemungkinan yang disebutkan oleh Rasul Paulus, bahwa penindasankah, kekerasankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, bahayakah, atau pedang? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan resep atau cara kepada kita bagaimana menginsulasi kesulitan. Membungkus kesulitan itu, yaitu dengan cara menginsulasinya dengan kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Penderitaan tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Keyakinan kita Bapak Ibu bahwa bukan terletak pada kasih kita kepada Kristus, karena sesungguhnya kasih kita itu kecil, sangat kecil. Kasih kita itu lemah dan sangat terbatas. Tetapi kita yakin bahwa keyakinan kita yang memampukan kita untuk menginsulasi kesulitan atau masa-masa sulit saat ini adalah terletak pada kasih Allah kepada kita. Karena kasih Allah itu sifatnya tetap, setia, dan selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menghayati kebenaran firman Tuhan, tekun berdoa, disiplin atau taat di dalam membaca firman Allah, yakin dan percaya kuasanya, Roh Kudusnya akan melingkupi kita, memampukan kita untuk menginsulasi masa-masa sulit saat ini, yang sesungguhnya kita tidak tahu kapan akan berakhir. Terpujilah Tuhan dengan firman-Nya, diberkatilah kita sekalian. Amin. Datang Tuhan sisai, bah takkan
Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau kami telah diperkenankan untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami kembali dikuatkan bahwa sesungguhnya kami adalah makhluk yang lemah, kami adalah makhluk yang kecil, kami sangat terbatas. Tetapi firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kasih Allah yang besar dan tidak terbatas itu akan memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengambil bahagian di dalam hati kami, menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani hari-hari anugerah-Mu. Kami rindu berdoa bagi jemaat Tuhan di mana saja berada, terkhusus anak-anak Tuhan di jemaat Satria Kasih. Bagi mereka yang berada di dalam masa-masa sulit, entah karena sakit penyakit, entah karena pergumulan. Bapa di sorga, kami bersatu hati berdoa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas itu memampukan kami melewati masa-masa sulit ini. Kami rindu berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dalam suasana sukacita. Berkenan Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan, pada setiap jenjang pendidikan. Berkenan Tuhan memberkati, berikan ketekunan di dalam belajar meskipun harus tetap berada di rumah dan belajar dengan metode jaringan atau dalam jaringan. Berkenan Tuhan memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan. Biarlah anak-anak kami tetap semangat di dalam menjalani pendidikan dari rumah. Bapa di sorga, kami berdoa untuk apa yang menjadi program jemaat Tuhan, jemaat Satria Kasih. Berkenan Tuhan memberkati jemaat-Mu, berkati majelis gereja dalam mengangkat pelayanan di jemaat Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu berdoa untuk pemerintah kami. Berkenan Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini ada beberapa daerah di negara kami yang boleh melakukan atau melewati masa pemilu kada hari ini. Kami bersatu berdoa bahwa meskipun hari ini telah dilakukan pencoblosan, tetapi tidak selesai sampai hari ini, tetapi prosesnya masih akan berjalan sampai pada tahapan perhitungan dan penetapan suara. Kami berdoa Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati KPU dan semua yang bertugas di dalamnya. Biarlah proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami merindukan keamanan, ketertiban, kedamaian tercipta di negeri kami. Kami percaya bahwa ketika kami bersatu hati berdoa, menyerahkan keadaan negeri kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan, kami percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang indah, rancangan Allah adalah yang terbaik bagi umatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk mewabahnya virus corona ini, pergumulan kami, kesulitan yang kami hadapi. Berkenan Tuhan memakai pemerintah untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik, sehingga penyebaran virus corona ini sedapat mungkin dapat dihentikan dari permukaan bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang mengucap syukur, kami datang bermohon kepadamu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan malam hari ini. Kiranya hidup kita semua terberkati oleh firman Tuhan yang baru saja kita bersama-sama nikmati. Selamat malam saudara, salam sehat dan Tuhan memberkati.